Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan hutang jangka panjang. Pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, itu untuk mengetahui apa tujuan dilakukan pemeriksaan akuntansi terhadap hutang jangka panjang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana prosedur audit terhadap akun hutang jangka panjang. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan hutang jangka panjang. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai hutang jangka pendek, tentu tidak ragu lagi mengenai hutang jangka panjang. Dilihat dari namanya saja, perbedaannya hanya dari segi waktu. Yang pertama itu adalah hutang jangka pendek, yang kedua itu adalah hutang jangka panjang. Kalau dikatakan hutang berarti adalah kewajiban atau liabilitas atau kewajiban perusahaan akibat kejadian di masa lalu yang harus dilunasi. Itu definisi hutang. Kalau jangka panjang berarti liabilitas atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Ya, itu yang membedakan antara hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Kalau hutang jangka pendek itu jangka waktunya 12 bulan. Kalau hutang jangka panjang, jangka waktunya lebih dari 12 bulan. Atau dapat dijelaskan di sini, hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih cara melakukan atau memilih untuk melakukan hutang jangka panjang. Yang pertama, seringkali perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Jadi daripada mereka bermasalah dalam melakukan kewajiban yang mereka rasa mereka tidak bisa memenuhi kewajiban itu selama 1 tahun, mereka memilih alternatif yang masih menguntungkan, yaitu dengan melakukan hutang jangka panjang. Yang kedua, hutang jangka panjang ini sering kali timbul sebagai akibat dari kebutuhan dana yang besar. Jadi ketika perusahaan membutuhkan jumlah dana yang cukup besar, maka mereka akan melakukan yang namanya hutang jangka panjang. Yang ketiga, kemungkinan pemenuhan kebutuhan dana akan lebih mudah bila diperoleh dari penarikan hutang jangka panjang karena biaya bunga dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Sedangkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak dapat diperlakukan sebagai biaya dalam laporan laba rugi, sehingga tidak dapat mengurangi besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi alasan yang ketiga yaitu adalah dalam hal hutang jangka panjang ini bisa mengurangi biaya untuk perhitungan pajak. Yang keempat, seringkali lebih menguntungkan jika aktiva tetap diperoleh dengan cara menyewa atau leasing daripada harus membeli. Ya, jadi itulah beberapa alasan kenapa perusahaan lebih memilih untuk melakukan hutang jangka panjang. Selanjutnya, oke, sekarang kita lihat apa saja contoh dari kewajiban jangka panjang ini. Ada 7. Yang pertama itu adalah kredit investasi. Kredit investasi ini sendiri merupakan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap. Contoh liabilitas yang kedua itu adalah hutang obligasi. Hutang obligasi merupakan pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga itu adalah wesel bayar. Wesel bayar itu merupakan pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu. Yang keempat itu adalah hutang kepada pemegang saham atau perusahaan induk. Ya, biasanya diberikan untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan
pinjaman. Nah, pinjamannya ini bisa disertakan dengan bunga atau tidak, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Berikutnya itu ada utang subordinasi, yaitu hutang dari pemegang saham atau perusahaan induk yang mempunyai beberapa sifat. Sifat yang pertama itu adalah tanpa bunga, yang kedua baru dibayar kembali pada saat perusahaan telah mempunyai kemampuan untuk membayar kembali hutangnya, dan yang ketiga mempunyai kemungkinan untuk dialihkan sebagai setoran modal. Kewajiban berikutnya itu adalah bridging loan, yaitu pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. Jadi ini hanya pinjaman sampai perusahaan memperoleh kredit investasi yang lain. Yang terakhir itu adalah hutang leasing. Hutang leasing ini merupakan hutang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap dalam bentuk capital lease atau sales and leaseback, dan biasanya dicicil dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya kita lihat apa saja tujuan pemeriksaan terhadap hutang jangka panjang. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui bagaimana internal kontrol terhadap hutang jangka panjang tersebut. Apakah internal kontrolnya berjalan dengan baik atau tidak? Untuk mengetahuinya, kita bisa mengajukan beberapa kuesioner atau pertanyaan kepada pihak manajemen. Yang kedua, memastikan hutang dicatat per tanggal laporan. Kita lihat apakah hutang itu dicatat per tanggal laporannya atau tidak. Yang ketiga, untuk melihat atau memastikan hutang jangka panjang yang tercantum di neraca itu benar-benar kewajiban dari perusahaan. Jangan sampai kewajiban dari manajemen, kewajiban dari pribadi itu dicatat menjadi kewajiban perusahaan. Yang keempat, hutang jangka panjang yang berasal dari legal claim sudah diidentifikasi. Ya, kita identifikasi, jangan sampai salah memasukkan atau mengklasifikasikan hutang. Tujuan pemeriksaan yang kelima itu adalah memastikan jika ada hutang menggunakan mata uang asing sudah dikonversi ke dalam rupiah. Jadi, hutang-hutang kita itu wajib dikonversi ke dalam rupiah. Yang keenam, untuk memastikan apakah biaya bunga dan bunga terhutang sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Takutnya mereka melakukan pencatatan yang tidak dipisahkan, karena untuk biaya bunga dan bunga terhutang itu pencatatannya harus dipisahkan. Yang ketujuh, biaya bunga yang dicatat itu benar-benar terjadi. Jangan sampai biaya bunga yang dicatat oleh perusahaan itu adalah biaya fiktif. Oke. Yang berikutnya, kita lihat apakah persyaratan perjanjian sudah dipenuhi atau belum. Yang kesembilan, untuk bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, itu harus direklasifikasi. Misalnya kita dulu punya hutang bank 5 tahun. Nah, ketika hutang bank itu kurang dari 1 tahun, maka dia akan direklasifikasi ke dalam hutang jangka pendek karena jangka waktunya sudah kurang dari 1 tahun. Yang terakhir, tujuan pemeriksaan kita adalah untuk melihat apakah penyajian akun hutang jangka panjang dan bunga ataupun beban bunganya sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oke, kira-kira itu ada 10 kenapa atau 10 tujuan dari pemeriksaan hutang jangka panjang. Berikutnya kita lihat untuk prosedur audit. Untuk prosedur yang pertama, pelajari dan kita evaluasi internal kontrol terhadap hutang jangka panjang. Apakah ada otorisasi yang dilakukan? Apakah ada pisah batas tugas yang dilakukan? Karena internal kontrol ini erat kaitannya terhadap peluang kemungkinan terjadinya kecurangan atau manipulasi. Prosedur yang kedua, kita periksa ringkasan perubahan hutang jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga. Dalam perubahan ini, adakah diketahui oleh manajer ataupun tidak? Yang ketiga, kita kirim konfirmasi kepada bank.
jika kita mempunyai hutang bank, kita wajib melakukan konfirmasi kepada bank. Jangan langsung mempercayai angka yang ada pada neraca. Nah, untuk memastikan kebenaran akan angka tersebut, kita lakukan konfirmasi kepada bank. Yang keempat, kita minta salinan perjanjian kredit untuk permanent file. Ya, kita minta perjanjian kreditnya guna mengevaluasi apakah untuk perhitungan sudah benar dilakukan, apakah benar perjanjian ini lebih dari 1 tahun, apakah benar ini merupakan kewajiban jangka panjang. Dan juga perjanjian kredit ini kita gunakan sebagai permanent file dalam kertas kerja pemeriksaan. Yang berikutnya, kita periksa apakah perolehan atau penambahan hutang jangka panjang ada otorisasinya. Jadi kita periksa apakah hutang tersebut ketika ada penambahan itu diketahui oleh pimpinan. Jangan nanti bagian keuangan langsung saja untuk melakukan penambahan hutang. Karena penambahan hutang ini juga berisiko ya, ketika perusahaan tidak mampu melunasi kewajibannya, tentu akan berdampak terhadap kelangsungan perusahaan. Jadi, ketika ada penambahan hutang jangka panjang ini harus ada otorisasinya. Berikutnya, kita periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga dan amortisasi, diskon atau premium dari obligasi. Kita periksa perhitungannya apakah sudah sesuai atau belum. Berikutnya kita periksa apakah ada hutang jangka panjang yang diperpanjang setelah tanggal laporan keuangan. Ini juga harus kita periksa karena erat kaitannya atau berpengaruh terhadap penyajian angkanya. Berikutnya, seandainya ada hutang dari pemegang saham atau direksi atau perusahaan yang berafiliasi, harus dikonfirmasi dan diperiksa apakah ada bunga atau tidak. Nah, ini sama seperti halnya hutang bank, kita tidak boleh mempercayai langsung apa yang ada pada neraca, apa yang ada pada pencatatannya disajikan oleh bagian keuangan. Kita yakini angka-angka tersebut dengan cara melakukan konfirmasi kepada pemegang saham atau direksi atau perusahaan yang berafiliasi. Oke, prosedur selanjutnya, seandainya ada hutang leasing, kita periksa apakah sudah sesuai dengan PSAK tentang sewa atau tidak. Ya, karena ada PSAK yang mengatur terhadap leasing tersebut. Selanjutnya, kita periksa apakah ada bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jika ada, berarti wajib kita lakukan reklasifikasi. Selanjutnya, seandainya ada hutang jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, itu sudah dikonversi dulu ke dalam rupiah. Jadi, untuk hutang atau untuk pembayaran yang menggunakan mata uang asing, itu wajib kita konversi ke dalam rupiah. Berikutnya, kita lakukan penelaahan analitis terhadap hutang jangka panjang dan biaya bunga. Kita analisa, kita telaah apakah prosedur terhadap biaya bunganya, pencatatannya, penyajiannya sudah sesuai atau tidak. Yang terakhir, baru kita tarik kesimpulan apakah penyajian hutang jangka panjang di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Oke, kira-kira itulah prosedur audit terhadap pemeriksaan hutang jangka panjang. Saya harap dengan penjelasan yang saya berikan dapat dipahami, kemudian nanti bisa digunakan atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemeriksaan hutang jangka panjang. Dan juga ini dapat diterapkan dalam praktek auditnya nanti. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan saya mengenai pemeriksaan hutang jangka panjang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.